Kalau disuruh bongkar kuburan, Bapak bersedia? Atas dasar hukum. Kalau misalnya penyidik curiga nih, bilang bongkar kuburan Eki, Bapak bersedia? Sumpah 7 turunan. Sekarang kalau bongkar gimana? Kalau memang buat kepentingan penyidikan, Bang. Ya kepenyidikan lah, masa kepentingan walaupun memang wartawan. saya sangat berat, anak saya dibongkar lagi, yang buat anak tidak tenang, mungkin saya menyesuaikan, Bang. Namun sekali saya sampaikan bahwa yang meninggal ada anak saya Muhammad Rizky Rudiana. Intinya Bapak setuju dibongkar pun bila untuk penyidikan, setuju? Kalau buat penyidikan, Bang. Kalau ada anak indigo atau penyidik yang melihat video tadi, mereka pasti curiga ekspresi dari wajah seorang Pak Rudiana. Jawabannya kan antara iya atau tidak. Ngapain harus mikir? Dan saya melihat ekspresi dari wajah Pak Rudiana sempat basah-basah bibir. Itu gelagat orang panik. Ngapain harus panik? Kalau memang benar Eki itu sudah meninggal. Yang tadinya publik tidak curiga, tapi melihat gelagat tubuh, ekspresi wajah Pak Rudiana membuat pertanyaan publik. Jangan-jangan yang di dalam kuburan itu batang pisang. Itu hanya kecurigaan berdasarkan ekspresi wajah Pak Rudiana. Yang terakhir yang semakin membingungkan, kasus ini sebenarnya ada atau tidak? Jangan tidak ada dipaksakan seakan-akan ada. Karena kasus ini aneh bin ajaib, seperti permainan anak-anak. Awalnya dikatakan laka lantas, kecelakaan tunggal, berubah menjadi kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Setelah sidang PK, kembali ulang statusnya sebagai kasus laka lantas kecelakaan tunggal. Bahkan yang lebih lucu lagi, ramai membahas tentang sperma yang ada di alat kelaminnya Vina. Sehingga membuat publik berasumsi bahwa kasus itu adalah kasus pemerkosaan. Pertanyaan saya, kok enggak ada ya yang berpikir sederhana gitu? Mereka berdua, Vina dan Eki kan sepasang kekasih. Mengenai sperma, jangan-jangan ya, sekali lagi jangan-jangan, ini cuma sebatas dugaan. Jangan-jangan sperma yang ditemukan di alat kelaminnya Vina merupakan sperma dari almarhum Eki. Karena mereka kan sepasang kekasih. Ya, menanggapi terkait dengan pernyataan dari Ibtu Rudiana saat diwawancarai, saat ditanya oleh Hotman Paris bahwa berani tidak ketika penyidik meminta kepada Anda untuk membongkar kembali makamnya Eki. Harus menunggu beberapa detik, dia baru bisa memberikan sebuah jawaban. Saya melihat ada sebuah keraguan di situ. Ya, kalau teman-teman perhatikan secara teliti bahwa ada sebuah keraguan. Ini tentunya semakin memperkuat asumsi-asumsi yang selama ini disampaikan oleh netizen bahwa sesungguhnya si Eki itu masih hidup. Terkait dengan motif dari peristiwa Eki dan Vina ini, saya sebenarnya heran ya, apakah kepolisian di Cirebon ketika itu tidak bisa menyimpulkan terkait dengan peristiwa saat itu. Ya, pertama mereka katakan bahwa itu adalah kecelakaan tunggal. Kita berbicara soal kecelakaan tunggal, seharusnya kondisi motornya Eki ketika itu hancur berantakan. Ya, kondisi HP-nya Vina ketika itu seharusnya pecah. Tetapi fakta mengatakan bahwa motornya mereka baik-baik saja dan tidak ada yang lecet. Itu satu, poin pertama, dan itu langsung digugurkan. Artinya bukan kecelakaan tunggal. Kemudian mereka mengatakan bahwa ada pemerkosaan di situ. Ya, ada pemerkosaan. Orang gila mana yang setelah dia perkosa terus dia buang ke jalan? Orang gila mana? Kemudian ada yang mengatakan bahwa ini pembinihan. Kalau kita berasumsi bahwa kasusnya Vina dan Eki ini adalah kasus pembinihan, lalu muncul pertanyaan berikut, apa motif sesungguhnya sehingga orang-orang ini
berani membinih Vina dan Eki. Ini yang seharusnya digali oleh polisi Cirebon ketika itu. Kenapa mereka tidak berani menggali? Apakah kecurigaan masyarakat bahwa di tahun 2016 itu ada yang namanya Ibtu Rudiana sedang menangani kasus narkoba yang dimana dia tangkap di pelabuhan Cirebon satu kapal itu, sehingga saat diketahui oleh Bandar, lalu Bandar menyuruh geng motor untuk menghabisi anaknya Rudiana karena anaknya Rudiana juga mengetahui peristiwa itu. Apakah seperti itu? Sehingga kasus ini terkesan sangat sulit untuk diselesaikan. Seolah-olah polisi di Cirebon itu mungkin baru terbentuk, ya, otaknya baru terbentuk sehingga sulit. Kita butuh waktu 8 tahun untuk bisa membongkar kembali kebobrokan mereka di tahun 2016. Banyak sekali kesaksian-kesaksian aneh yang tertuang di dalam BAP di tahun 2016. Apa motifnya? Apa tujuannya ketika itu? Karena kebodohan Anda, karena kebobrokan Anda di tahun 2016. Sehingga sekarang netizen masyarakat selalu berasumsi yang liar terhadap kasusnya Vina dan Eki ini. Semua orang dituduhkan oleh netizen. Ada yang bilang Rudiana sebagai pembuat skenario. Ada yang bilang Aib sebagai pembuat skenario. Ada yang bilang Peggy Setiawan Cianjur itu adalah pelaku utama. Wajar kalau netizen berasumsi seperti itu. Karena memang dasar di tahun 2016 itu sudah amburadul. Munculnya kesaksian Dede yang mengatakan bahwa dia disuruh oleh Aib dan Aib disuruh oleh Rudiana untuk datang ke Polsek Cirebon untuk memberikan kesaksian. Berasumsi bahwa kasus itu adalah kasus pemerkosaan. Pertanyaan saya, ya sehingga seperti ini jadinya. Tidak jelas. Yang jumpa pers bersama Rudiana, di belakang Rudiana ada orang pakai masker warna hitam, baju loreng. Tahu nggak itu siapa? Tahu nggak? Ya itu siapa? Belum tahu kan? Ya, coba perhatiin. Jumpa pers yang namanya kemarin, di belakang, dia kan menolak siaran langsung TV One nih, ya kan? Nah, di belakangnya Rudiana ada seseorang yang lagi kita cari-cari menghilang. Ya, pakai masker dia, ya. Kan 2 orang tuh teman akrabnya, ya. Yang satu Gugun Gumilar, yang satu Aris Papua. Ya, coba perhatiin. Siapa ya? Ternyata alisnya kelihatan sama kita, bro. Itu ada orang yang lagi dicari itu, ya, bersama mejanya Hotman Paris. Ada yang namanya kakaknya Pina, terus ada Tuan Takur. Di belakang Tuan Takur kemarin ada seseorang ternyata, ya. Yang jumpa pers bersama. Ya, kalau saya melihat ini adalah si Gugun, ya, Gugun yang disebutkan di dalam kesaksian Aldi, ya, ketika itu di mana kedua polisi ini adalah polisi yang paling kejam saat mereka berada di dalam tahanan. Kedua polisi ini yang memberikan mereka minum air kencing, ya. Jadi ada sebuah saran dari netizen yang saya lihat di media sosial bagaimana bahwa mereka ingin mengumpulkan air kencing biar bisa kembali memberi minum kepada 2 polisi yang kurang ajar ini, ya. Apa yang Dedek sampaikan itu tidak benar, ya Mbak, ya. Apalagi kaitan dengan nama-nama tersangka, karena saya pun mendapat informasi kaitan dengan para pelaku dari mereka. Saya tidak butuh balas budi, saya tidak butuh uang, saya butuh keadilan di negara ini. Pelaku penangkap yang namanya Peggy Setiawan itu orangnya saya kenal, itu salah satunya. Kedua, drakor dari kasus Vina ini ya adalah seorang bapaknya Eki itu sendiri, AF. Saya nggak berharap balas budi atau ngantongi dolar dari konten-konten termasuk seperti Deddy Mulyadi. Setelah saya viral itu mengangkat kasus ini, saya nggak butuh uang, saya butuh keadilan. Nih ya,
Jangan rakyat kecil terus yang ditindas dengan hukum ini. Kalau saja Bapak Presiden ya mengizinkan saya pinjam itu ya seragamnya Bapak Listio Sigit, kelar ini kasus ini ya. Sampaikan ya sama Bapak Presiden ya. Andai kata seragam Bapak Listio Sigit itu bisa saya pinjam selesai hukum ini ya. Andai saja ya Bapak Presiden Republik Indonesia ini mendengar ya, kalau saja saya bisa pakai seragamnya Bapak yang namanya Bapak Listio Sigit, itu selesai urusannya. Saya tidak sampai akar-akarnya, saya tidak pandang bulu bro. Mau itu jenderal, anak jenderal sekalipun, ya saya tidak akan pandang bulu. Wow, dahsyat ini ungkapan hati dari seorang Ibu Widya terhadap institusi kepolisian ya. Dia mengatakan kalau dia diizinkan untuk memakai bajunya Jenderal Listio Sigit Prabowo, dia akan mengupas tuntas, mengusut tuntas kasus-kasus yang terjadi di negeri ini. Ya, kita ketahui bahwa akhir-akhir ini kita banyak dihebohkan oleh kasus-kasus yang seharusnya mudah untuk diselesaikan, tetapi sulit sekali untuk mereka menyelesaikan peristiwa ini. Bayangkan kasus-kasus besar seperti korupsi yang triliunan rupiah itu sekarang jadi mingkem, ya. Sekarang jadi tidak jelas hanya karena kasus-kasus kecil ini. Jadi ya mau bagaimana lagi? Kita sudah berada di sini, tinggal kita menikmati apa yang sudah ada.